Oke teman-teman, hari ini kita akan melakukan klasifikasi tutupan lahan di Kabupaten Bangkalan dengan Google Earth Engine. Pertama-tama silahkan kalian pergi ke kode editor Google Earth Engine. Kemudian kita akan membuat file baru. Kalian pergi ke script, kemudian pilih new, kemudian pilih file. Nah, di sini silahkan filenya kalian namain tutupan lahan, terus klik OK. Nah, setelah filenya jadi, silahkan kalian klik pada file yang baru kalian buat. Nah, kalian pergi ke aset, kemudian cari peta Bangkalan yang telah kita upload pada pertemuan sebelumnya, kemudian klik tanda panah ke kanan. Seperti biasa, untuk penamaan di sini kita ubah ke Bangkalan biar mempermudah nanti. Langkah yang pertama, silakan kalian tulis menampilkan peta Bangkalan. Yang pertama yakni kita akan menampilkan peta Bangkalannya dengan cara map the add layer, kurung buka Bangkalan. Kemudian kita mau memfokuskan pada area yang dikaji dengan cara map titik center object, kurung buka Bangkalan, kalian kasih skala 10. Kalau sudah, silahkan kalian klik run atau Ctrl Enter juga bisa. Nah, di sini peta Bangkalannya sudah tampil di panel map. Selanjutnya kita akan memanggil satelit. Nah, di sini satelit yang kita gunakan yaitu satelit Landsat 8. Caranya kalian pergi ke ketik aja Google Earth Engine atau dataset. Kemudian pergi ke yang dataset, cari yang Landsat. Kita pakai Landsat 8, terus pilih yang surface reflectance. Nah, di sini kan ada Earth Engine snippet, ini kita copy aja, kemudian kita kembali ke script yang tadi, kemudian tulis var dataset sama dengan kita paste dan enter. Kita pakaikan filter date, kita tulis tahun dan klasifikasi yang pertama 2023 bulan 1 tanggal 1 sampai 2023 bulan 12 tanggal 31. Kemudian kita juga pakaikan filter bounds. Kita tulis Bangkalan. Selanjutnya kita pakai filter metadata. Pada filter metadata kita tulis cloud cover land, less than 20. Jadi filter metadata ini fungsinya
nanti buat meminimalisir tutupan awan. Terus selanjutnya kita print dataset dan kita akan menampilkan satelit di atas petanya dengan cara map at layer dataset. Kemudian silahkan klik run. Oke, setelah memanggil satelit, kita mau melakukan cloud masking. Nah, cloud masking ini bisa pakai fungsi kayak gini. Silahkan kalian tulis, disamain fungsi yang ini tujuannya untuk masking awan. Nah, kalau sudah, kita akan memakaikan menerapkan cloud masking pada data. Caranya kalian tulis saja var apply dengan dataset titik map kurang buka masking, kemudian enter, titik media, dan enter, titik klik pangkalan. Nah, kalau udah, silakan kita mau nampilin petanya di panel map add layer apply, klik run. Nah, di sini coba kalian ke layar, kemudian kalian matiin layer 2. Nah, hasilnya itu jadi satelitnya itu fokus ke peta Bangkalan tadi itu. Nah, ini kalau layer 2 dinyalakan, nah ini masih menyebar kemana-mana. Jadi yang layer 2 itu silahkan kalian hapus aja, nggak apa-apa. Yang ini nomor 11, yang map at layer dataset, kalian hapus aja, nggak apa-apa, biar langsung fokus ke peta Bangkalan. Oke, di sini kan kenampakannya hitam gitu ya, nggak terlalu kelihatan. Kita pergi ke layer, dan layer 2 yang icon 3G kita klik, terus pilih yang 3 band, yang SR1 atau yang paling kiri ini ganti SR4, B4, yang tengah diganti ke B3, yang kanan ganti ke B2, kemudian yang custom ini diganti stretch 100%, kemudian klik apply. Nah, di sini petanya lebih kelihatan jelas kan. Setelah itu kalian pilih import, terus coba kalian run lagi. Nah, ini kan kalau di run lagi hasil petanya tetap hitam gitu ya. Nah, kalau mau kayak yang tadi, ini kalian setelah map at layer klik apply, silahkan kalian tambahin koma, terus copy yang ini. Oh ya, hasil importnya tadi itu ada di sini, ada di atas, yang namanya image param. Nah, image paramnya kalian paste di sini, kemudian kalian tulis koma, terus tanda petik, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158
pangkalan, terus klik run. Nah, petanya ini akan memiliki style yang lebih cerah. Kemudian di layer ini, layer 2 berganti nama pangkalan. Langkah selanjutnya yakni mendefinisikan band. Nah, band ini istilah Indonesianya itu kanal. Itu bisa dilihat di fitur, terus kalian klik image. Nah, jadi tiap image itu ada yang namanya band. Nah, band ini ada banyak, mulai dari SRB1 sampai SRB7, bahkan ada pixel, ST-Trad dan sebagainya. Terus di sini kita menggunakan band 1 hingga band 7 saja. Kalian tulis var band, kemudian sama dengan, terus ketik yang seperti tanda kurung tapi yang kotak. Kemudian kalian copy aja yang di sini, SRB1 dulu, terus kemudian koma, paste, yang B2 nya diganti B2, paste lagi, jadi ketiga, paste ganti B4 gitu, sampai B7 ya. Lanjut, setelah mendefinisikan band, kita akan melakukan pengambilan sampel. Nah, jadi untuk sebelum melakukan klasifikasi lahan, kita harus mendefinisikan lahan yang mau diklasifikasikan dulu. Nah, ini kita pergi ke tool yang ini, yang add marker, kemudian yang geometri ini silahkan kalian klik yang gerigi. Nah, ini kita namain aja pemukiman. Kemudian yang import as itu kita ubah ke fitur collection, terus klik properties. Propertinya kalian tulis klasifikasi, value nya mulai dari 0, klik OK. Dan kita pengen mengklasifikasikan kelas yang lain. Nah, kalian pilih new layer, kemudian klik icon gerigi tadi, terus kalian tulis lahan pertanian. Ini nggak boleh pakai spasi ya. Terus yang import as ini kita ubah ke fitur collection, terus properti kita isi klasifikasi sesuai yang tadi, value nya isi aja nomor 1, tadi kan 0, sekarang 1. Terus kita tambahin satu lagi, itu tulis vegetasi, import asnya juga kayak tadi, dan propertinya klasifikasi, value nya dibuat 2.
Terus ini vegetasi saya pengen saya ubah ke warna hijau. Terus oke. Nah, ini kalian kecilin aja. Soalnya pada proses pengambilan sampel ini kita fokus ke petanya gitu. Ini kalian bisa zoom, kemudian ditarik-tarik gini. Misal kalau yang tampilan citra heart rate-nya dirasa kurang jelas, bisa pindah ke yang ini, pilih yang satelit. Nah ini kan lebih jelas gitu ya. Kalian zoom aja, zoom terus sampai 200 meteran lah. Oh ya, ini kan kesannya agak menghalangi gitu. Ini layarnya kalian matiin aja, gak apa-apa. Nah ini kan hasilnya lebih jernih. Oke, nah ini contoh cara pengambilan sampelnya. Nah ini kan ada pemukiman, kalian pilih yang pemukiman, terus kalian kasih titik di sini, pokok yang di pemukiman. Nah ini kalian geser aja, cari yang pemukiman. Nah prinsip sampel itu semakin banyak sampelnya maka dapat menunjang hasil klasifikasinya nanti. Nah ini cari yang pemukiman, ini biasanya rumah warga gitu kan. Juga kita ke kampus. Nah ini kampus kita TM. Nah ini kalian sampelin aja, coba ke Geraha Kamal. Nah ini juga full pemukiman, kita kasih sampel pemukimannya. Nah, pemukiman itu biasanya adanya dekat jalan-jalan gini. Nah, ini kan ada jalan Raya Kamal, jalan Kuda Utara, terus jalan-jalan yang lain. Pokoknya yang warnanya coklat, warna genteng itu biasanya pemukiman. Oke, sampelnya anggap saja sudah. Kemudian kita ganti ke sampel lahan pertanian. Nah kalian coba cari lahan pertanian. Nah lahan pertanian itu biasanya ditandain dengan wilayah ada yang kotak-kotaknya gini, biasanya itu berupa sawah. Ini kalian sampel aja. Nah, ini belakang kampus. Nah belakang kampus kan sawah, tuh klik sampel, pakaiin sampel. Oh ya, kalian sampelnya nggak harus di dekat daerah kampus, bebas, yang penting masih wilayah Bangkalan. Nah, ini coba kita ke dekat Bangkalan kota, kita zoom, kita cari yang lahan pertanian. Nah kita sampling lahan pertaniannya. Saya rasa sudah. Selanjutnya kita pilih yang vegetasi. Vegetasi ini macamnya banyak. Intinya itu dia
tutupan lahan, dimana di atas lahan tersebut ada tanaman yang berbeda jenis. Nah, contohnya kayak gini yang gerumbul, ini kalian sampel aja. Yang kayak hutan terus perkebunan itu vegetasi. Nah ini kan kalau dilihat dari atas kayak pohon-pohon gitu, itu vegetasi. Nah ini kalau misal kurang jelas kalian bisa zoom lagi, ini maksimal bisa 10 meter. Ya, kalian geser cari vegetasi yang lain. Nah, ini di batu porong full vegetasi. Coba cari yang daerah atas yang hijaunya pekat. Nah ya kan, ya zoomnya bisa pakai scroller mouse atau touchpad, juga bisa pakai 2 jari. Oke, di sini kita sudah untuk samplingnya. Terus kita kembali lagi ke script. Di bawah yang mendefinisikan batch, silakan kalian namain dulu menggabungkan sampel, kemudian tulis var sampel sama dengan kalian tulis. Nah ini kan tadi ada pemukiman titik merge koma kurung buka lahan pertanian titik kurung buka vegetasi. Nah, seperti ini ya. Terus silahkan kalian print sampel, terus klik run. Baik, nah ini hasil running yang menghubungkan sampel. Kita bisa lihat di konsol, terus yang feature collection. Di sini kan ada 87 elemen, dimana beberapa fitur. Nah ini merupakan gabungan dari sampel yang kita buat sebelumnya. Oke, setelah menggabungkan sampel, kita akan membangun training area. Nah, kalian bisa tulis var training sama dengan, kita tulis apply ini dari yang atas, apply, kemudian titik select kurung buka, kita select pen. Nah, kita tulis pen,
kemudian tulis sampel region kurung buka kurung kurawal. Nah, sampel regionnya ini kita definisikan collection sampel. Nah, koleksinya sampel yang ini tadi, kemudian kita enter properties, tanda petik untuk propertiesnya. Nah, propertiesnya yang ini, dan copy aja atau bisa tulis klasifikasi, koma, dan enter. Scale, ini skalanya saya pakai 30, geometris, true. Oke, kemudian print training, terus bisa jalan lagi. Baik, selanjutnya kita akan split jadi 2. Jadi nanti dari sampelnya itu kita ambil 70% training sebagai data latih dan 30% untuk tes, data tes. Tuh. Nah, kalian tulis var random sama dengan training random column. Tulis nilai aja. Nah, tulis lagi var train dengan random filter filter lt ini singkatan dari less than, lt nilai aja, dan nilai aja, koma 0 matu 0,7. Dan tulis lagi var test dengan random filter filter GTE ini greatest than nilai aja, kemudian tulis 0,7. Oke. Nah, berikutnya kita akan menggunakan machine learning algoritma random forest. Kalian tulis saja kan random forest, tulis var klasifikasi random forest sama dengan
Nah ini, nah, kita pakai perintah yang ini, ee.classifier smile random forest, kita copy aja, kemudian kita tulis jumlah sampelnya kan tadi, mohon maaf, jumlah kelasnya kan tadi 3, kita tulis 3, terus titik try kurung buka kurung pulawal fiturnya ini kita tulis training koma dan enter, kelas propertinya, nah kelas propertinya yang ini tadi, kalian tulis klasifikasi. Jangan lupa diperhatikan untuk besar kecilnya huruf, kemudian enter, tulis input propertinya kita pakai band. Nah udah band. Oke, nah selanjutnya kita akan menerapkan apply klasifikasi random forest. Nah caranya kalian tulis saja var klasifikasi sama dengan apply titik. Apply ini asalnya dari yang ini, yang atas, apply titik select band. Nah bands ini yang kita tadi mendefinisikan band, kemudian titik classify. Ini classify, kemudian kolom buka kita pakai yang ini, kalian copy aja terus dipastein dalam kurung. Di situ kita enter, kita buat var random forest sama dengan ketik kurung awal min 0 max 2, min ini, nah kalian lihat value nya ini kan mulainya dari 0, terus yang terakhir value nya 2, nah itu tulis 2 aja. Di situ palet paletnya kita ambil dari sini, urut ya, dari atas dulu. Yang paste aja, kemudian yang palet yang kedua jangan lupa dipakai tanda petik atau istilahnya string, nah, biar nanti tidak error ketika di run.
Oke, kemudian tutup kurung berawal. Nah, kalau udah, kita akan menampilkan hasil klasifikasi. Nah, caranya print klasifikasi yang ini ya, print klasifikasi. Terus kalau mau menampilkan pada petanya itu kita ketik map add layer tempurung klasifikasi clip pangkalan koma RF itu yang ini. Nah, ini kan ada semacam warnanya nanti, dan kita kasih nama layernya klasifikasi RF gitu. Coba kita run. Oke teman-teman, ini setelah kita run ternyata ada error. Ini di line 52 itu dia errornya. Nah, kita cek required document gitu. Nah, jadi ternyata di sini ada kesalahan penulisan. Nah, ini itu harusnya fitur ada S nya, ini kurang S, kita tambahin. Kemudian yang bawah itu input properties, nah, bukan pakai Y tapi pakai S. Tuh. Nah, ini coba kita run lagi ya. Nah teman-teman, ini adalah hasil klasifikasi. Nah, ini kita bisa lihat. Kita coba matiin sampelnya aja. Nah, ini coba kita zoom ya. Kita fokus ke layer yang klasifikasi. Nah, ini yang warna hijau itu terdefinisi sebagai vegetasi. Kemudian yang warna merah itu terdefinisi sebagai pemukiman. Terus yang warna kuning, mohon maaf, yang hijau tua ini itu terdefinisi sebagai lahan pertanian. Nah, kita coba pakai penglihatan yang satelit. Terus kita coba matiin. Nah, mungkin kurang jelas. Nah, nih coba kalian lihat di area pangkalan. Ketika kita nyalakan layer klasifikasi RF, nah ini kan terdefinisi sebagai merah, artinya pemukiman gitu kan. Dan coba lihat daerah sini, nah itu terdefinisi sebagai lahan pertanian. Terus yang ini yang seperti tutupan pohon itu terdefinisi sebagai vegetasi itu teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membuat chart atau grafik. Caranya bisa ikutin ini. Kita tulis var sama dengan var chart sama dengan, kita ketok dulu.
charge image. Nah, UI charge image. UI charge image by class. Kita cari yang ini kita copy aja, kemudian di paste. Ini sebelum tanda kurung kita pakaiin kurung awal karena di sini kita akan lebih menjabarkan satu-satu gitu. Nah, yang image yang image coba kita tulis dot image pixel area, kurang buka advanced, kurang buka klasifikasi titik divide. Oke, terus koma, terus kita enter. Nah, ini untuk kelas bandnya kita tulis klasifikasi. Untuk region kita pakai bongkaran, kemudian reducernya pakai titik reducer. Titik sum. Untuk scale-nya pakai 30. Kemudian ini bisa dihapus saja. Terus ini kan awalnya pakai kurawal terus tanda kurung. Nah, ini jangan lupa diakhiri kurawal tanda kurung juga. Terus kita di sini mau ngasih nama gitu, kasih nama kelasnya, nanti di chartnya kita tulis set series names, kurang buka pemukiman dan koma, lahan pertanian, koma, vegetasi. Kita enter, tulis set option, kurang buka kurang kurawal, enter. Akses kurang kurawal, title penggunaan lahan, dan kurang berawal tutup, kemudian akses title 2 kurang tutup. Yang title ini judulnya, judul grafik kita pakai string grafik penggunaan lahan.
SBMPTN Bangkalan 2023 dan koma. Lalu kita kasih warna series tunggu awal nol tadi asalnya dari sini kan. Nah ini kan value nya 0, kita warnanya kita copy paste. Kita tulis color P2, pakai ini tanda petik atau string. Nah ini satu, terus lagi color P2, cari warnanya, copy paste. Dan yang terakhir color 2, paste terkurung. Oke, setelah itu kita tulis print chart. Oke teman-teman, ini tadi sudah kita run, cuma ternyata ini ada kesalahan di beberapa script. Nah ini kita coba perbaiki. Nah ini ternyata itu harusnya tanda kurung dulu baru kurung awal. Terus yang di sini juga begitu ya, awal dulu baru tanda kurung. Kemudian yang flash band ini kita ganti saja dengan classification. Terus kita coba scroll, kemudian yang set option yang H ini kan sebenarnya itu horizontal. Nah ini itu harusnya V untuk vertikal itu. Kemudian jangan lupa kalau kita menyebutkannya ke bawah itu dikasih tanda koma di belakangnya. Nah ini kan belum ada. Terus yang warna juga. Oke, coba kita run, ketik run atau control enter juga bisa. Oke ini sudah di-run, hasilnya sudah muncul. Coba kita scroll yang bagian konsol. Nah ini kan sudah ada grafiknya gitu ya. Nah sebenarnya di sini yang tertinggi itu pemukiman. Nah ini kenapa kok tinggi? Karena di sini tuh dia nggak cuma di area Bangkalan tapi juga area Surabaya, yang mana kita tahu itu kan area padat. Nah ini lahan pertaniannya dikit. Kemudian yang vegetasi lumayan. Sebenarnya prinsip sampling itu semakin banyak sampelnya maka semakin akurat tuh. Jadi sini kan saya sampelnya cuma sedikit, jadi hasilnya ya seperti ini. Sebenarnya ini ada uji akurasinya buat menentukan apakah hasil klasifikasi kita itu
akurat atau belum, yakni pakai uji akurasi kappa. Sebenarnya nilainya itu ada kelasnya, kayak kalau 80-an itu kuat, kemudian 60 itu cukup, kalau bawah itu akurasinya rendah gitu. Tapi teman-teman di sini bisa dicukupkan saja sampai pembuatan chart. Mungkin untuk yang uji akurasinya bisa di lain kesempatan. Oke, terima kasih. Nanti jangan lupa yang grafik penggunaan lahan ini silakan diinterpretasikan.